Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita absen terlebih dahulu ya. Mbak Nana hadir. Mas Joko hadir. Mbak Dina hadir ya, terima kasih. Kita periksa kerapian juga ya. Bajunya dirapikan, meja kursinya diluruskan ya anak-anak. Ya sudah. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dimulai saat hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, kita juga akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya pagi hari ini semakin semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menjadi masyarakat sehat. Subtema 1, lingkungan sehat, masyarakat sehat. Pembelajaran pertama. Tujuan mempelajari pembelajaran pada hari ini yaitu agar anak-anak mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk hidup sehat dan benar. Yang kedua, anak-anak mampu memberikan pendapat untuk hidup sehat dengan menunjukkan sikap peduli. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi tentang kata kunci. Anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan kata kunci? Iya, Acip? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak kepada Acip. Iya, jadi kata kunci itu merupakan hal yang utama dalam paragraf, berupa kata atau konsep sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan atau informasi lainnya. Nah, kata kunci ini biasanya terdapat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Jadi, ada yang tahu tidak bagaimana mencari kata kunci pada paragraf? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Karena kata-kata yang diulang-ulang menunjukkan bahwa kata tersebut penting. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Karena ide pokok biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat utama. Yang ketiga, kata-kata pada kata kunci mendapat kata pengganti di dalam kalimat lain. Kata-kata yang diulang-ulang biasanya diganti dengan kata lain dengan makna yang sama agar dapat hemat dan meyakini pembaca akan keutamaan kata tersebut. Bagaimana ya mencari kata kunci pada judul? Ada yang tahu tidak? Tidak? Ya udah, Ibu akan memberikan salah satu contoh judul, yaitu bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Ingat ya, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Dalam judul ini ada dua kata kunci. Nah, ada yang tahu tidak kata kunci yang pertama yang mana aja? Belum? Nah, jadi yang pertama itu dari kata peduli, remaja, dan lingkungan. Kita udah mendapatkan satu kata kunci nih, yaitu remaja peduli lingkungan. Nah, kata kunci yang kedua ada yang tahu tidak? Ya, Uli? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu kepada Uli.
Iya, jadi kata kunci yang kedua itu dari kata peduli lingkungan, seperti yang Uli bilang tadi. Setelah remaja tersebut peduli pada lingkungan, pasti akan menimbulkan dampak peduli lingkungan. Jadi kata kunci yang kedua itu dampak peduli lingkungan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti penjelasan yang Ibu jelaskan barusan? Sudah? Baiklah, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan sebuah judul yang akan kalian diskusikan. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, Ibu akan kasih 15 menit untuk mencari kata kunci. Kata kunci pada judul yang Ibu berikan tadi ya. Baiklah. Oke anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak? Ya, coba kelompok Muliga kemukakan kata kunci yang pertama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu kepada kelompok Muliga. Nah, sekarang kelompok Mulyadi coba kemukakan kata kunci yang kedua. Iya, benar sekali. Tepuk tangan juga kepada kelompok Mulyadi. Nah, jadi Ibu rasa anak-anak sudah mengerti semua ya dalam mencari kata kunci pada judul. Baiklah. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran pada pagi hari ini tentang tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, yang subtemanya masyarakat peduli lingkungan. Nah, apakah menyenangkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Iya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kesimpulannya dapat kalian tulis di buku masing-masing, nanti dikumpulkan. Nah, ya, setelah dikumpulkan, kita akan bahas tentang kesimpulan tentang tema yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih membangun atau menjadi warga masyarakat yang baik. Nah, begitu. Nah, bagi kita sebagai warga masyarakat yang baik itu terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga itu kita harus pertama mematuhi orang tua, kita harus sopan, kita harus tidak boleh banyak yang kurang baik itu harus ditinggalkan. Misalkan bermain terlalu lama itu kan juga tidak baik. Nah, kita harus mengikuti aturan. Nah, kita juga harus sopan santun kepada tetangga, kita harus hidup rukun, murah senyum, dan menghormati orang tua. Nah, bukan orang tua yang di rumah saja, tetapi tetangga kita, di lingkungan sekitarnya kita juga kita harus sopan santun, dan kita harus mengikuti aturan di lingkungan sekitar juga. Nah, begitu. Terus yang kedua tentang setelah tadi membaca teks proklamasi, kita dapat menyimpulkan bagaimana perjuangan pahlawan dahulu untuk memerdekakan negara Indonesia ini yang sekarang menjadi damai, menjadi baik, dan kita dapat bersekolah juga di sini dengan baik, tidak ada penjajahan juga ya, begitu. Nah, kita harus bersyukur. Yang pertama kesimpulannya itu bersyukur. Kita harus berterima kasih. Bagaimana sih cara berterima kasih kepada pahlawan yang dulu telah berjuang? Ada banyak sekali ya. Salah satunya saat upacara berlangsung itu kan ada sesi hening cipta. Nah, kita itu mendoakan para pahlawan terlebih dahulu. Bukan hanya pahlawan yang kita kenal saja, tapi semua pahlawan itu harus kita hormati, harus kita doakan juga. Nah, setelahnya kita harus semangat. Nah, bagaimana cara menghormati pahlawan? Salah satunya itu harus semangat belajar. Nah, kita harus meraih cita-cita untuk kedepannya itu agar lebih baik untuk
lingkungan sekitar dan negara Indonesia ini agar lebih maju begitu. Nah, sekarang silahkan kumpulkan hasil pekerjaan kalian yang tadi sudah dikerjakan ya. Nah, apabila sudah selesai, di buku tersebut juga ada beberapa pertanyaan yang nanti dapat dikerjakan di rumah, baik secara mandiri atau kelompok. Bagi yang rumahnya dekat-dekat bisa juga mengerjakan secara berkelompok. Nanti yang kurang paham dapat bertanya kepada teman yang paham, dan yang paham dapat membantu teman yang kurang paham. Nah, untuk itu dapat dikumpulkan minggu depan untuk PR-nya ya. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu ada yang mau memimpin berdoa. Yang mau memimpin berdoa siapa? Ya, Budi, silahkan ya, berdoa kita persilahkan. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Jaga kesehatan, kebersihan, juga harus ramah, harus mengaplikasikan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.